Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini teman-teman kita ada di tanggal 27 hari Senin ya. Jadi ya kita akan dapat beberapa news hari ini yaitu pidato European Central Bank dari Elderson. Jadi ya masih hari Senin, mungkin market masih prepare pelan-pelan ya, yang setelah kemarin mereka libur dan ya sekarang mereka coba buat prepare lagi, kerja lagi, dan tentunya event news nggak terlalu banyak untuk awal minggu ini, dan kita akan coba lihat ya seperti apa kondisi dari market. Teman-teman, beberapa hari ke depan kita akan dapat closing time frame monthly untuk bulan Maret. So, ini mungkin cukup penting karena biasanya bulan Maret adalah penutupan kuartal pertama. Jadi mungkin saham, investasi-investasi lain, para hedge fund biasanya akan mengambil aksi taking profit dulu di market buat melakukan pembukuan untuk kuartal pertama. Jadi itu mungkin yang perlu aku ingetin sekarang. Jadi kalau ada koreksi, ada apa, itu adalah hal yang cukup wajar ya. Nanti mereka akan masuk balik lagi ke market untuk setelah mereka melakukan pembukuan tersebut. Biasanya seperti itu. Apakah benar terjadi ya kita nggak tahu pastilah. Jadi ya itulah sebagai tambahan informasi buat teman-teman. Kita akan mulai pembahasannya ya. Yang pertama itu dari news Dutch Bank Credit Default Swap untuk 5 tahun. Nah, aku sendiri cek ini apa sih sebenarnya. Jadi credit default swap ini kalau dari informasinya adalah derivatif atau kontrak keuangan yang memungkinkan investor untuk menukar atau mengimbangi resiko kreditnya sesuai dengan resiko investor lain. Jadi maksudnya CDS atau Credit Default Swap ini adalah semacam hedge, aset hedge. Ketika market dalam kondisi bearish, aset ini bisa dipakai untuk mengimbangi resiko, artinya untuk mengurangi kemungkinan resiko. Ketika di market realnya dia turun, di market derivatif untuk CDS ini bisa naik ya, digunakan sebagai aset hedge. Jadi mirip lah misalkan market aslinya crash, teman-teman. Jadi kita bisa ambil opportunity buat short di market derivatif. Itu kan tujuannya untuk bisa mengimbangi resiko atau mengimbangi kerugian yang sudah kita alami di market spot. Kita counter dia di market derivatif. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita lihat dari data ini dari CDS Dutch Bank itu mengalami kenaikan 18%. Artinya apa? Artinya di market spot real itu mengalami penurunan, teman. Artinya adalah Dutch Bank dalam kondisi seperti sekarang ini asumsinya adalah berada dalam posisi yang negatif. Nah, jadi teman-teman hati-hati, ini salah satu bank yang besar sekali di Jerman, dan ya mereka udah kena masalah juga. Jadi Eropa ini meluas ya untuk para perbankan yang bermasalah, teman-teman. Ya, ini data lanjutannya. Itu sih paling nggak yang bisa aku kasih lihat. Terus ada event dari G7 yang berkolaborasi untuk tighter crypto regulator report. Jadi negara-negara yang termasuk G7 adalah Amerika, ya Amerika Serikat, kemudian juga Inggris, Kanada, France, Germany, terus Uni Eropa Union, European Union itu expect outline global cooperative strategy for digital asset in May. Jadi mereka em, negara-negara maju ini ya, yang terdiri dari 7 negara maju ini itu sekarang melakukan strategi, teman-teman. Strategi yang kooperatif untuk meningkatkan transparansi di cryptocurrency dan juga meningkatkan kepercayaan ataupun keamanan daripada para konsumen. Ya, jangan sampai mereka kena masalah-masalah crypto scam, crypto rug pull, dan lain sebagainya. Jadi negara-negara ini komit untuk bikin regulatornya menjadi lebih transparan, lebih cepat, sehingga di bulan Mei mereka udah bisa siap-siap untuk mengesahkan regulasi. Jadi akan dipush sampai bulan Mei, teman. Terus ada berita yang lain, Venezuela baru saja shutdown crypto mining facilities mereka karena ditakutkan ini ada masalah corruption probe. Jadi kalau kita lihat sih dari beritanya, ya ini departemen daripada National Crypto ya di Venezuela akhirnya mengambil keputusan untuk menutup lah, bisa dibilang menutup mining di shutdown hari hari kemarin ya. Jadi ini beritanya,
Ya itu sih Venezuela mungkin nggak terlalu gimana-gimana sih menurut saya. Kalau dia shutdown ya mungkin pengaruhnya kecil lah di market. Kecuali yang shutdown eh, Amerika atau negara-negara besar yang mungkin punya. Kemudian ada berita dari Arbitrum. Ini teman-teman mungkin teman-teman ada yang ikutin koin ARB. Discord mereka kena hack katanya dan nge-share phishing announcement amid airdrop hype. Jadi dia nge-share link untuk para hacker supaya bisa melakukan phishing. Jadi phishing ini kayak aksi pencurian data gitu. Dimana ya ujung-ujungnya aset kalian yang bisa menjadi bermasalah teman-teman. Jadi hati-hati buat teman-teman yang cari airdrop. Banyak sekali memang masalah-masalah seperti ini dan ya semoga kalian terhindar dari yang namanya phishing, kemudian dusting attack dan lain-lain itu. Terus dari berita yang lain, Euler Finance ini akhirnya dieksploit ya. Dia kena hack teman-teman, ada sekitar 5.800 Ethereum, Ether yang kena kecuri teman-teman. Jadi asetnya itu senilai 101 million US dollar. Akhirnya akhirnya ya kena curi ya. Ini masalah buat Ethereum mungkin, makanya pergerakan Ethereum udah sempat naik tuh, tapi akhirnya kena dam dikit. Tapi ya kalau segini dibandingkan dengan market cap Ethereum yang sangat besar ya nggak terlalu ngaruh. Cuman untuk jangka pendek ya sedikit berpengaruh lah teman-teman. Dan ya kerugian ini tentunya menimbulkan kerugian ya buat Euler Finance. Mungkin mereka butuh merecover lagi. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang ada dalam DeFi yang perlu di ditangani teman-teman. Karena keamanan dari DeFi sendiri juga meskipun desentral ya, tapi belum bisa menjadi sesuatu yang absolut aman. Ya itulah kondisi dari market sekarang. News mungkin nggak terlalu banyak karena memang pergerakan market cenderung masih sepi ya. Jadi kalau kita lihat dari korelasinya, kita akan mulai dulu dari US indeks ya, indeks dari US dollar. Sementara sih kalau kita lihat dari sini pergerakan dari indeks dollar atau DXY itu saat ini dalam kondisi yang masih terkoreksi, teman-teman melihat kondisi market yang kayak kapal pecah di mana inflasi masih tinggi, The Fed naikin suku bunga, mereka suntik dana, mereka printing money lagi buat nyelamatin para perbankan. Jadi ini menimbulkan supply di market tentang US dollar itu semakin melimpah. Itulah kenapa harga dari US dollar cenderung turun ya teman-teman, meskipun inflasinya naik, tapi karena supply-nya makin banjir di market, asumsinya adalah dolar makin banyak di market. Nah kalau dolar udah nggak langka di market, berarti value-nya bisa dibilang turun. Itulah yang bisa menjadi menjadi indikasi kenapa aset-aset lain seperti emas justru mengambil momentum buat naik. Terus juga kripto juga dapat angin segar kemarin. Mungkin saham juga bisa aja kebagian sedikit ya. Tapi yang paling pasti sih kebanyakan investor akan masuk ke emas. Itu udah pasti menjadi safe haven buat kondisi sekarang. Jadi kita tunggu emas masih bisa naik lagi nanti. Dan untuk Bitcoin ya teman-teman, kemarin dia sempat spike naik ke 28.200. At the end dia koreksi kembali dan ya posisi sekarang kalau kita lihat sih masih dalam tahap koreksi. Jadi kenaikan yang terjadi kemarin itu sepertinya adalah manipulasi kecil. Manipulasi kecil yang terjadi karena kalau kita lihat dari volume perdagangan di perdagangan kemarin itu nggak terlalu gede teman. Jadi ya biasa namanya weekend, volume perdagangan nggak terlalu banyak, market bisa di spike naik ya, di spike naik tapi ya nggak berlangsung lama koreksi kembali. Jadi ya memang volumenya kemarin masih kecil. Coba kita cek dia di indikatornya Loken. Di indikator Loken di time frame 4 jam sebenarnya smart money belum keluar dari market. Mereka masih tetap stay di market. Jadi ada indikasi bahwa sebenarnya mereka masih akan tetap dalam posisi track bullish buat Bitcoin. Tapi, nah ini kita cek dia di time frame monthly ya. Karena kan kita mau closing time frame monthly, siapa tahu ada indikasi positif. Kalau dari time frame monthly, teman-teman, posisi Bitcoin sekarang ini udah mulai menunjukkan, ingat ya, menunjukkan tanda-tanda positif. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari closing time frame monthly, kita udah 3 bulan berturut-turut dalam posisi positif. 1, 2, 3, termasuk bulan Maret ini ya. Jadi kita masuk ke April, mungkin ada koreksi dulu atau gimana nggak tahu.
Tapi yang paling pasti di bulan Maret ini kita tercatat positif. Kemarin kita bikin doji, ada sedikit ambiguity di market, ternyata di bulan April justru malah, di bulan Maret justru ternyata malah di bawah naik lagi. Dari pergerakan indikator Loken ini udah mulai menunjukkan kenaikan histobar, jadi dalam tren sekarang menurut saya bakalan bullish. Kalau dari time frame weekly, nah ini udah mulai juga ya, di time frame weekly pergerakannya cenderung positif. Volume perdagangan cenderung naik, bahkan di bulan ini atau di minggu ini kita terjadi peningkatan volume perdagangan. Dari pergerakan smart money mungkin nggak terlalu terlihat, tapi sebenarnya di sini udah mulai ada kenaikan, teman. Jadi let's say kalau Bitcoin closing time frame monthly dengan posisi sekarang di atas 25.000 aja, itu udah mengindikasikan tren positif terjadi pada Bitcoin. Mungkin untuk support yang teman-teman bisa pantau sebagai major support saat ini adalah di level 18.000 19.000 ini, teman-teman. Ini adalah major resistance buat Bitcoin. Kalau Bitcoin nggak berhasil mempertahankan level tersebut, maka sesuatu yang buruk ya. Jadi kalau Bitcoin turun bahkan di bawah dari 19.000, itu adalah indikasi bearish yang sangat kuat terhadap Bitcoin. Dia cuma ngetes MA200, kemudian dia drop turun ke bawah. Jadi selama Bitcoin masih bisa berada di atas dari 20.000, sebenarnya posisinya masih aman. Apalagi kalau Bitcoin cuma koreksi-koreksi, nggak sampai di bawah dari 25.000. Menurut saya itu juga masih dalam kondisi tren yang sangat kuat. Jadi kalau dari time frame weekly, closingnya bakalan positif lah buat buat Bitcoin ke depan. Nah, kalau kita cek di time frame daily, hari ini bakalan bagus juga ya buat Bitcoin, meskipun sebenarnya volume perdagangannya sangat kecil di perdagangan kemarin. Jadi artinya gini, artinya ya kondisi market kan lagi krisis nih sekarang. Mau krisis ya, dimana para perbankan udah jelas-jelas mereka kesulitan likuidasi sekarang, dan akhirnya bank sentral mengambil inisiatif buat naikin suku bunga, ditambah itu juga mereka siapin bantalan-bantalan pengaman buat likuidasi. Jadi ini udah kondisinya udah kacau. Dalam kondisi ini mereka, para investor itu mencari investasi yang aman. Apa yang aman? Ya emas. Bitcoin mungkin dapat kebagian sedikit ya. Kenapa harganya naik waktu kemarin ya, karena Bitcoin kebagian. Tapi pertanyaannya, sampai kapan aliran dana ini akan masuk ke Bitcoin? Itu yang harus kita cek, teman-teman. Jadi apakah Bitcoin bakalan lanjut naik atau dia bakalan ambil koreksi dulu? Kalau bagi saya sih mungkin jangka pendek bakalan koreksi dulu. Ya entah itu kapan. apakah apakah Bitcoin bakalan langsung koreksi dengan cara drop, atau dia justru koreksinya pelan-pelan. Nah, itu kita perlu cek nanti ke depannya. Jadi kalau sementara dalam kondisi seperti ini Bitcoin masih di 27.000. Kalau saya sih rencana akan akumulasi Bitcoin lagi ketika dia turun ke 25.000 atau turun sampai 20.000. Jadi di range 25.000 sampai 20.000 itu menurut saya jadi posisi buat akumulasi Bitcoin lagi, atau akumulasi altcoin yang lain. Jadi ketika Bitcoin udah turun ke level 25.000 atau 20 ribuan, jadi di range tersebut baru akumulasi yang menarik buat saya lakukan ke depannya. Sementara ya udah punya barang juga. Jadi kalau harganya di 27.000 kayak sekarang 28.000, saya nggak beli. Saya tunggu aja turun dulu. Ya, jadi gitu aja sih buat Bitcoin buat saya, sementara masih wait and see. Udah wait and see dari kapan ya? Udah 2 minggu 3 minggu udah wait and see, dan ya belum banyak aktivitas juga sama market, belum dikasih diskon yang parah. Jadi ya masih sabar, teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Bitcoin. Kalau kalian ada pertanyaan lain, ada komentar lain buat dibahas, langsung tulis di kolom komentar. Dan sekian aja akhir kata, saya Andri, makasih.